Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aslamatu Rizky dari jurusan Sistem Informasi 2018 Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan diagram Work Breakdown Structure atau yang biasa kita kenal dengan diagram WBS dengan judul Audit Keamanan Sistem Informasi Manajemen Basnas menggunakan framework COVID-5. Pada studi kasus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Berikut penjelasannya. Judul skripsi yang saya ambil dalam menganalisis diagram WBS adalah Audit Keamanan Sistem Informasi Manajemen Basnas menggunakan framework COVID-5. Pada studi kasus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Untuk tujuan akhir dari proyek skripsi ini adalah memberikan rekomendasi perbaikan terhadap keamanan Simba dengan menganalisis kapabilitasnya agar dapat meningkatkan fungsi kerja sistem ke depannya. Sasarannya adalah pada bagian perencanaan, pengelolaan, dan keuangan yang memiliki keterikatan langsung dengan pengelola sistem. Manfaat dari proyek skripsi ini adalah untuk menilai kapabilitas terhadap keamanan Simba yang dapat menjadi rekomendasi untuk mendukung tercapainya tujuan IT Basnas, baik itu untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan performa sistem di masa mendatang. Proyek skripsi ini menggunakan metode framework COVID-5 dengan model PAM. Diagram WBS pada proyek skripsi dengan judul Audit Keamanan Sistem Informasi Manajemen Basnas menggunakan framework COVID-5 pada studi kasus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan memiliki 4 tahapan. Yang pertama yaitu perencanaan audit, yang kedua persiapan audit, yang ketiga pelaksanaan audit, dan yang keempat pelaporan audit. Pada tahapan perencanaan audit memiliki 3 tingkatan. Tingkat 1, 1.0 perencanaan audit. Tingkat 2, 1.1 menggambarkan secara umum Basnas. 1.2 menguraikan struktur organisasi Basnas. 1.3 menguraikan tugas pegawai pelaksana Basnas. 1.4 mengidentifikasi mapping Basnas terhadap 17 IT related goals. Tingkat 3, 1.1.1 menguraikan tugas Basnas. 1.1.2 menguraikan wewenang Basnas. Tingkat 2, 1.3 menguraikan tugas pegawai pelaksana Basnas. Tingkat 3, 1.3.1 PLT bidang pengumpulan. 1.3.2 PLT bidang pendistribusian dan pendayahgunaan. 1.3.3 bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan. 1.3.4 bagian administrasi, SDM, dan umum. Pada tahapan persiapan audit memiliki 3 tingkatan. Tingkat 1, 2.0 persiapan audit. Tingkat 2, 2.1 membuat pertanyaan kuesioner. 2.2 mengidentifikasi responden berdasarkan RACI chart. Tingkat 3, 2.1.1 kerangka kuesioner EDM 03. 2.1.2 kerangka kuesioner APO 12. 2.1.3 kerangka kuesioner APO 13. 2.1.4 kerangka kuesioner BAI 06. 2.1.5 kerangka kuesioner DSS 05. Pada tahapan pelaksanaan audit memiliki 3 tingkatan. Tingkat 1, 3.0 pelaksanaan audit. Tingkat 2, 3.1 menyebarkan kuesioner yang telah dibuat. 3.2 memeriksa data dan temuan. Tingkat 3, 3.1.1 Wakil Ketua 3. 3.1.2 Kepala Bagian Perencanaan. 3.1.3 Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan. 3.1.4 Bagian IT Support. 3.1.5 Bendahara. 3.1.6 Administrasi Keuangan. Tingkat 2, 3.2 Memeriksa data dan temuan.
Tingkat 3, 3.2.1 perhitungan data pada proses EDM 03, 3.2.2 perhitungan data pada proses APO 12, 3.2.3 perhitungan data pada proses APO 13, 3.2.4 perhitungan data pada proses BAI 06, 3.2.5 perhitungan data pada proses DSS 05. Pada tahapan pelaporan audit memiliki 3 tingkatan. Tingkat 1, 4.0 pelaporan audit. Tingkat 2, 4.1 hasil penilaian tingkat kapabilitas berdasarkan metode PAM. 4.2 rekomendasi perbaikan. Tingkat 3, 4.1.1 hasil pencapaian level pada proses EDM 03. 4.1.2 hasil pencapaian level pada proses APO 12. 4.1.3 hasil pencapaian level pada proses APO 13. 4.1.4 hasil pencapaian level pada proses BAI 06. 4.1.5 hasil pencapaian level pada proses DSS 05. Tingkat 2, 4.2 rekomendasi perbaikan. Tingkat 3, 4.2.1 rekomendasi pada proses EDM 03, yakni memastikan optimalisasi resiko. 4.2.2 rekomendasi pada proses APO 12, yakni mengelola resiko. 4.2.3 rekomendasi pada proses APO 13, yakni mengelola keamanan. 4.2.4 rekomendasi pada proses BAI 06, yakni mengelola perubahan. 4.2.5 rekomendasi pada proses DSS 05, yakni mengelola layanan keamanan. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.